senang rasanya berjumpa dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masuk aspek fikih tentang penyembelihan hewan. Ini adalah korban dan akikah. Yang tentunya anak di masyarakat, di kampung biasa melaksanakan atau terlibat dalam proses penyembelihan. Yang tentunya dalam menyembelih harus sesuai dengan syariat agar hewan yang disembelih itu halal dikonsumsi. Maka dalam pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai para siswa. Di antaranya secara teori anak harus menguasai ketentuan-ketentuan dalam penyembelihan hewan. Yang kedua, secara praktek anak harus mampu mempraktekkan bagaimana menyembelih hewan secara benar dan secara sosial. Diharapkan anak bisa memiliki rasa empati, kepedulian kepada masyarakat, dan juga bisa melaksanakan korban atau akikah nanti kalau jadi orang. Baiklah, anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hewan itu harus disembelih? Karena hewan setelah disembelih itu menjadi halal untuk dikonsumsi. Sebelum hewan disembelih maka dia haram dagingnya untuk dikonsumsi. Maka bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hewan itu menjadi halal konsumsi? Salah satunya adalah proses penyembelihan yang benar. Tentunya dalam proses penyembelihan di sana ada penyembelih, ada hewan yang disembelih, dan alat yang digunakan untuk menyembelih. Bagi penyembelih, dia adalah seorang muslim, orang yang sudah balik, dewasa, dan juga secara sengaja menyembelih hewannya. Adapun pisau yang digunakan itu harus tajam. Pisau yang digunakan tidak boleh tumpul, harus tajam. Kenapa? Agar hewan yang disembelih tidak merasakan kesakitannya, maka tidak boleh menyakitinya, harus tajam. Tetapi bahan yang digunakan untuk menyembelih itu ada yang tidak diperbolehkan. Satu, kuku. Yang kedua, gigi, dan yang ketiga adalah tulang. 3 bahan untuk penyembelih tidak diperbolehkan karena ini bersumber dari hewan atau manusia itu sendiri. Adapun hewan yang disembelih itu harus dalam keadaan sehat. Hewannya dalam keadaan masih hidup, tidak mati. Maka hewannya kalau sudah mati disembelih tetap menjadi haram dan itu tidak boleh dikonsumsi anak-anak. Maka perlihatlah ketika anak-anak menyembelih, lihat masih hidup atau sudah mati. Itu. Yang kedua, harus halal dikonsumsi. Binatang yang disembelih harus halal dikonsumsi. Binatang yang halal adalah satu binatang air. Binatang air itu halal untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah binatang darat yang hidup di daratan di sekitar kita. Bisa hewan itu adalah hewan ternak dan juga jenis hewan-hewan yang lainnya yang memang halal dikonsumsi seperti ayam, sapi, kerbau, dan juga piaraan-piaraan yang lainnya yang tidak digunakan untuk mencari nafkah. Tetapi anak-anak, ada hewan yang haram dikonsumsi meskipun proses penyembelihannya itu benar, tetapi karena hakikatnya itu adalah haram dikonsumsi, berarti dia tetap haram hukumnya dikonsumsi. Di antaranya adalah hewan-hewan yang memang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Misalkan ada anjing, ada babi, ada buaya, dan juga jenis-jenis yang lainnya. Kenapa? Hewan-hewan itu ada yang diharamkan untuk dikonsumsi, ada beberapa sebab. Di antaranya adalah ada perintah untuk membunuhnya. Ada ular, ada anjing, ada harimau yang memang mereka membahayakan, itu diperintahkan untuk dibunuh ketika menjumpainya, maka tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua adalah larangan untuk membunuhnya. Memang hewan itu tidak boleh dibunuh, seperti ada semut, lebah, dan juga yang lainnya.
itu juga haram untuk dikonsumsi. Sedangkan yang ketiga adalah hewan yang bertaring, kukunya panjang. Ada harimau, ada kucing, ada burung elang, dan juga ada buaya serta jenis hewan yang lainnya yang memang bertaring, kemudian kukunya panjang-panjang. Dan juga hewan yang menjijikan. Hewan yang menjijikan tidak boleh dikonsumsi. Kalau anak jijik dengan lalat, tidak boleh konsumsi. Jijik dengan ulat, nggak boleh dikonsumsi. Jijik dengan belatung dan juga yang lainnya yang menjijikkan, maka tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu diantara beberapa hewan yang memang tidak boleh dikonsumsi karena diharamkan. Nah, anak-anak, kalau sudah mengetahui binatang yang halal dan binatang yang haram, lalu bagaimana kita penyembelihannya? Tentunya dalam penyembelihan ini harus sesuai dengan syariat Islam. Tentunya hewan itu harus disiapkan betul oleh kita. Hadapan kiblat, kemudian kita motong juga menghadap kiblat. Jangan lupa minimal baca basmalah, kemudian juga baca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipotong di bagian lehernya yang bagian depan itu, sambil menghadap kiblat yang menyembelihnya. Kemudian potonglah urat nadinya sampai putus. Kemudian urat makanannya harus putus, dan juga saluran pernapasan harus putus. 3 harus putus. Tapi anak tidak boleh sampai lehernya putus semuanya. Walaupun itu halal dikonsumsi, tapi ada sesuatu yang makruh dibenci oleh agama. Maka tentunya anak dalam menyembelih harus hati-hati betul sesuai dengan syariat agar hewan yang disembelih itu menjadi halal dikonsumsi. Adapun yang biasa anak dan masyarakat lakukan, di sana ada penyembelihan hewan kurban dan penyembelihan hewan akikah. Kalau hewan kurban karena dilaksanakan dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, sedangkan hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sehingga waktu penyembelihan hewan kurban itu ada 4 hari. Adapun hewan yang boleh menjadi korban dalam acara Idul Kurban itu adalah ada kambing, ada domba, ada sapi, kemudian ada juga kerbau, onta. Itu halal diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari kita. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Maka anak, mudah-mudahan kalian besok jadi orang tua, yang mampu untuk korban setiap tahunnya. Dan yang kedua juga ada akikah anak. Akikah adalah penyembelihan kambing sehubungan dengan kelahiran anak. Jika ada orang tua kemudian dia punya anak, maka sangat dianjurkan untuk disembelihkan hewan akikah berupa kambing, bukan sapi, bukan unta, tapi kambing. Kalau anaknya laki-laki, maka kambingnya 2. Kalau anaknya perempuan, kambingnya 1. Tetapi kalau anak pengen nambah hewan untuk akikah, maka diperbolehkannya. Sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Lalu ada apa perbedaan antara korban dan akikah? Satu, masalah waktunya. Kalau korban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, sedangkan penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak atau hari ke-14, atau kalau belum mampu sampai hari ke-21 dari kelahiran anaknya. Yang kedua, cara pendistribusian. Kalau hewan kurban setelah disembelih kemudian dipotong-potong, dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam keadaan mentah. Sedangkan akikah itu dibagikan kepada masyarakat dalam keadaan sudah matang, atau masyarakat diundang di rumah orang tua yang baru punya anak, kemudian jak syukuran untuk makan bersama-sama. Menunya adalah kambing. Masya Allah, luar biasa. Maka tentunya anak-anak dalam penyembelihan kali ini
kemudian ada akikoh, ada kurban, tentunya memiliki banyak sekali nilai kemanfaatan, hikmah yang diperolehnya. Di antaranya adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, sikap kepedulian kita kepada sesamanya. Sehingga dengan mengadakan hewan kurban, kemudian mengadakan akikoh, setelah itu muncul empati, rasa kepedulian kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Maka mudah-mudahan anak-anak besok jadi orang yang kaya dan sudah berkorban serta nanti menyelenggarakan akikoh kalau punya anak, yang tentunya pasca itu juga menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara sosial, memberikan kontribusi kemanfaatan bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum